Oke, di 1 Petrus pasal 3 ya. Bentar, saya kirim dulu. 1 Petrus pasal 3 ayat 14. Nah, pertama-tama kita perlu tahu ya, surat Petrus itu bicara mengenai apa sih? Nah, di pokoknya itu bicara mengenai kehidupan Kristiani di bawah pemerintahan Allah. Jadi, ya ini apa namanya cocok ya buat kita orang Kristen ya. Sebagai orang Kristen kita harus menempuh kehidupan yang bagaimana sih? Dan kita tidak lupa sebagai orang Kristen dari cara penemuan kita perlu ingat bahwa kita ini ada di bawah pemerintahan Allah. Ya kita tinggal di Indonesia, kita ada di bawah pemerintahan Indonesia. Kita harus mengikuti semua kebijakan aturan yang ada ya. Tapi kita ada di bawah pemerintah Allah. Jadi oleh karena itu sebagai orang Kristen kita perlu tahu apa yang perlu kita kerjakan, apa yang perlu kita lakukan, kehidupan seperti apa yang harus kita tempuh sebagai orang Kristen di bawah pemerintahan Allah. Nah, di 1 Petrus ini kalau kita lihat garis besarnya ya, ini bakal jadi apa namanya guidance buat kita ya. Pertama bicara mengenai bahwa kita adalah pendatang ya, bukan penetap ya. Kita di bumi ini hanya sementara. Terus di poin kedua bicara mengenai Allah itu menyelamatkan secara sempurna, Allah Tritunggal. Dan kita juga lihat hasilnya seperti apa. Dan kita juga sudah bahas ya poin ketiga mengenai pertumbuhan hayat dan hasilnya. Karena kita di sini dikatakan sebagai seorang bayi ya, kita perlu minum susu firman sehingga kita bisa diselamatkan secara sempurna, diubah bahkan menjadi bangunan ya. Terus, nah poin keempat ini nggak banyak orang suka ya, itu bicara mengenai ya kehidupan Kristiani dan penderitaannya. Jadi orang Kristen yang nggak cuma seperti orang pikir wah enak-enak aja gitu, maksudnya oh yang penting kita persembahan dapat uang berkali-kali lipat, nggak ada penderitaan, senang-senang aja, semuanya berkat. Tetapi juga ada penderitaan. Nah, jadi kita masuk ya. Yang kemarin kita sudah bahas ya, apa namanya suatu hidup dalam cara yang unggul terhadap semua manusia dalam segala perkara. Terus yang B ya, kita baca yang poin B sama poin C ya. Kita perlu menderita untuk kebenaran oleh kehendak Allah seperti yang dilakukan Kristus. Jadi Kristus kan karena dia memberitakan kebenaran, melakukan kebenaran, dia pasti menderita. Terus C adalah kita perlu mempersenjatai diri kita dengan pikiran Kristus untuk menderita ya. Ya bukan berarti kita sengaja menderita, tetapi hanya kita perlu mempersiapkan diri kita secara mental ya. Siap menderita, kalau ada apa-apa kita siap untuk menderita. Oke, kita mulai baca ya di poin B. Sesuai urutan yang ada belum ada. Oh ya, nggak ada orang baru ya. Sesuai urutan yang ada, poin B-nya kita baca sama-sama. 1, 2, 3. B. Menderita Menderita untuk kebenaran oleh kehendak Allah. Seperti yang dilakukan Kristus. Tapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Ayat 15, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Oh, sorry saya. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena perilakumu yang baik dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Amin. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita. Sepertinya kepotong ya. Jadi udah lanjut.
Okta ya. Ayat 18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk dosa-dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaan manusia, tetapi telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam. Amin. 20, yaitu kepada roh-roh yang roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang, yang diselamatkan melalui air bah itu. 21, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah melalui kebangkitan Yesus Kristus. Ayat 2, adalah karena Allah, setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Mempersenjatai mereka dengan pikiran Kristus untuk menderita. Ya, silakan Time berarti. Ayat 1. Amin. Ayat 1, jadi karena Kristus telah menderita secara badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena siapa yang telah menderita secara badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ayat 3, sebab telah cukup banyak waktu kamu gunakan untuk melakukan apa yang suka dilakukan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam berbagai hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencampurkan diri bersama-sama mereka dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama dan mereka memfitnah kamu. Ya, lanjut aja kalau Marta nggak bisa lanjut. Okta ya. Jadi mereka beri pertanggungjawaban kepada haknya. Ayat Halo? 6, itulah Kedengeran, Kak? sebabnya. Iya, kedengaran. Ayat ke-6, itulah sebabnya Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Amin. Sudah semua ya, sudah membaca poin B dan poin C. Sejauh ini apakah ada yang mau sharing dari apa yang kita baca? Apakah ada satu ayat yang terjamah? Kalau ada yang terjamah boleh sharing. Aku di ayat 14. Oh iya. Ayat 14, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Amin. Itu aja sih kok. Thank you. Thank you, Herlin. Ada lagi yang mau sharing? Satu ayat saja, nggak usah panjang-panjang. Aku
terkesan juga ya di pasal 4 ayat 5. Tapi mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ini satu peringatan lagi ya bagi kita ya teman-teman. Bagaimana kita hari-hari benar-benar harus dengan careful gitu ya, carefully memperhatikan apa yang kita lakukan gitu di dalam sehari-hari kita. Karena semua yang kita lakukan itu baik atau buruk gitu ya, semuanya harus dipertanggungjawabkan di depan Tuhan gitu ya. Dia yang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dia juga dikatakan bahwa dia itu penghakimannya tidak pandang bulu. Jadi mari kita sama-sama dengan takut dan gentar gitu ya memperhatikan apa yang kita kerjakan gitu hari ini. Thank you. Thank you, Marta. Ada lagi yang mau sharing? Masih banyak waktunya. Ayo kita rebut kesempatan untuk sharing. Oke, saya ya. Oh ya, boleh. Kalau kita baca, saya mungkin secara singkat aja. Tadi dari pasal 3 ayat 14 ya sampai pasal 4 ayat 6 itu sebenarnya ada satu hal yang bisa kita tarik ya, bahwa memang sebagai orang Kristen ya kita menyadari satu perkara yang lain dan yang lainnya itu sangat berkaitan ya, bahwa kita harus kudus ya di dalam hati karena Kristus adalah Tuhan kita. Kita juga perlu siap sedia. Nah, jadi ini ya, kudus dan siap sedia ini adalah bagaimana kehidupan kita seharusnya. Di dalam kondisi hari ini, zaman ini, banyak orang yang memiliki pandangannya sendiri ya, lupa akan pengharapan yang ada pada orang tersebut. Nah, sebenarnya teman-teman, oleh karena itu kita sebagai orang muda, terutama yang sudah melihat visi atau penglihatan mengenai Kristus, mari kita junjung tinggi diri Kristus ya, karena dikatakan setelahnya ayat 16, dan dengan hati nurani yang murni ya, murni nanti tidak ada campuran ya. Jadi sekali lagi memang untuk menempuh penghidupannya demikian perlu belajar, perlu proses ya. Nah, memang jangan sampai kita malah merasa bahwa aku nggak sanggup nih, aku nggak bisa ya. Tapi dikatakan ayat 16 ini, kata kakinya, karena hati nurani adalah bagian dari roh manusia, maka memperhatikan hati nurani kita berarti memperhatikan roh kita di hadapan Allah. Jadi kalau kita melihat bagaimana melatihnya, bagaimana supaya kita bisa memiliki hati nurani yang murni, yaitu yang tidak ada jalan lain, kita baca firman Tuhan ya. Karena firman Tuhan adalah air susu yang murni dan rohani, yang kita tahu di ayat di awal-awal pasal 2 ya, memberi keselamatan juga pertumbuhan. Nah, jadi oleh karena itu kita sebagai orang-orang yang telah dipanggil dan telah dipilih hari ini memiliki kesempatan yang sama ya. Jadi sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita gunakan ya perangkat handphone yang kita punya ini, ya, gadget apapun itu ya, supaya diri Kristus bisa ternyatakan melalui kita. Nah, sekarang kondisi masih pandemi ya, semua serba terbatas, tapi digital tidak terbatas. Marilah kita menjadi kesaksian Tuhan melalui yang kita punya ya. Puji Tuhan, bukan berarti supaya kita yang terlihat atau terkenal, tapi supaya diri Tuhan yang ternyatakan ya. Karena itu dikatakan apa? Memfitnah kita karena perilaku yang baik dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka. Artinya mungkin banyak orang akan mencekal ya, mungkin banyak orang akan mengejek, mengolok kita. Tapi biarlah supaya mereka malu nantinya ya. Jadi inilah ya, kita harus berbeda dengan situasi dunia hari ini ya. Jadi untuk kebenaran dan kehendak Allah kita harus rela untuk suffer ya, rela untuk menderita. Puji Tuhan. Demikian, terima kasih. Thank you, Kak Renat. Ada lagi yang mau menambahkan, yang mau sharing? Masih banyak waktunya. Ada.
Apakah ada? Ini lumayan banyak nih orangnya nih. Ada 9 orang. Oke, kalau nggak ada, aku coba sharing sedikit ya. Di apa namanya? Aku terjamah kata di dalam Kristus ya. Kan kalau kita baca di poin B ini kan sebenarnya baca bicara mengenai Kristus ya, apa yang telah Kristus lakukan ya. Dia mati karena dosa-dosa kita, terus juga dia dibunuh dalam daging, terus dihidupkan dalam roh, ya, terus dalam roh dia dihidupkan, dikuatkan. Di sini kan kita lihat dia memberitakan Injil ya. Dia pergi memberitakan Injil, maksudnya pergi memberitakan kemenangan kepada roh-roh yang dalam penjara, pada malaikat-malaikat yang berontak. Jadi terus di apa namanya di ayat 20 sampai 21 kan bicara mengenai baptisan ya. Nah, jadi semuanya sudah di Tuhan kerjakan ya. Nah, diawali dari Tuhan menderita gitu. Ya, menderita untuk kita. Dan kemudian di poin saya kan bicara mengenai jadi kan selanjutnya bicara jadi karena Kristus telah menderita secara badani, kamu pun juga harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena siapa yang telah menderita secara badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Tapi memang fakta sih kalau misalkan orang yang menderita itu ya berhenti berbuat dosa, karena kan tubuh kita menderita, jadi kita nggak ada kecenderungan untuk berbuat dosa. Kayak misalkan kalau zaman dulu kan Adam ya, Adam kan harus kerja yang mengusahakan tanah, itu kan satu penderitaan. Kalau enggak ya manusia itu bisa berbuat dosa banyak waktu kan, dibuang gitu untuk apa namanya, untuk mengumbar hawa nafsu yang dikatakan ayat 3 ya. Jadi sebenarnya Kristus sudah menderita bagi kita. Hari ini yang perlu kita kerjakan adalah kita juga perlu mempersiapkan diri kita untuk menderita. Jadi ya tetaplah hidup sebagai orang Kristen sebagaimana mestinya ya. Karena kalau kita baca di 1 Petrus pasal 1 ayat 18 kan dikatakan bahwa kita telah ditebus dari cara hidup yang lama ya. Ya bukan dengan emas perak ya, tapi dengan darahnya yang mahal. Yang tidak bernoda, yang tidak cacat ya. Karena itu ya kita jangan sampai kita mensia-siakan penderitaan Kristus. Apa yang telah Kristus lakukan. Karena itu kita perlu pertimbangkan baik-baik bagaimana cara kita hidup sebagai orang Kristen. Karena kita ada di bawah pemerintahan Allah. Kalau ada sesuatu, ada penganiayaan datang, kita juga perlu siap untuk menderita. Ya latihannya adalah hari ini gitu. Misalkan baca kitab, waduh rasanya males gitu. Tapi kita perlu mempersiapkan waktu kita ya. Sedikit penderitaan. Nggak apa-apa, kita menanggulangi diri kita, ego kita ya. Nah, kita ada waktu kita bisa untuk Tuhan gitu. Itu juga salah satu penderitaan. Ya, jadi menderita di sini bukan berarti kita sengaja cari penderitaan ya. Tetapi kita mempersiapkan mental kita, jiwa kita itu, pikiran kita itu siap untuk menderita. Misalkan suatu hari terjadi sesuatu, kita siap untuk menderita bagi Tuhan gitu. Apakah kita menyimpang, kita murtad, kita nggak percaya Tuhan lagi, atau enggak kita mundur, atau kita tetap maju gitu. Karena itu hari ini adalah kita perlu melatih diri kita ya. Tadi kan Karina juga mengatakan kita perlu memperhatikan roh ya. Tadi ada kata karena kita perlu menderita ya, karena kebenaran. Nah, untuk menderita kebenaran, pertama kita perlu menguduskan Kristus dalam hati kita. Artinya Kristus itu nggak sama seperti berhala. Berhala itu kan nggak punya nyawa, nggak hidup ya, nggak punya hayat. Sedangkan Kristus itu ada, Kristus itu hidup. Dia bahkan ada di dalam hati kita.
Oleh karena itu kita perlu dengan cara demikian kita menguduskan Kristus. Kita nggak perlu cemas, nggak perlu takut kalau ada penderitaan. Kemudian kita juga perlu dengan hati nurani yang murni. Ya artinya apa? Kan artinya kita memperhatikan roh kita, yang menjaga roh kita, menjaga perilaku kita ya yang baik. Terus juga kita perlu melakukan segala sesuatu ya di dalam Kristus. Yaitu jauh lebih, kalau kita baca catatan kakinya, ini lebih tinggi dari kehidupan etis dan bermoral. Artinya dalam segala tindakan kita ada di dalam Kristus. Walaupun menderita, berbuat baik, ya kita tetap harus maju ya. Karena kan Tuhan sudah menjadi teladan bagi kita. Dia duluan yang sudah menderita bagi kita, bahkan sampai mati. Dan kalau kita lihat sini kan kita bisa lihat prosesnya ya, di mana dia mati untuk kita, menggantikan kita, terus dia ke jurang maut memberitakan Injil kepada roh-roh dalam penjara, terus dia juga menjadi roh itu. Nah, terus kita juga kalau bagi kita yang dibaptis ada dua aspek ya, ada aspek yang kelihatan yaitu melalui air, aspek yang tidak kelihatan itu adalah melalui roh. Artinya apa? Dibaptis itu artinya kita disatukan dengan Allah Tritunggal. Kita juga menjadi satu dengan Dia ya, secara organik. Maka dalam hati kita bisa bersaksi bahwa kita sudah satu dengan Allah. Dan setelah itu kita melihat Dia kan juga bahkan bangkit ya, naik ke surga. Kita sudah melihat Dia adalah satu teladan bagi kita. Oleh karena itu kita perlu mempersiapkan diri kita ya untuk menderita. Ya banyak waktu, kalau enggak ya banyak waktu kita ya gunakan secara ya terbuang sia-sia ya, jatuh ke dalam hawa nafsu ya. Oleh karena itu kita perlu ingat ya kita hidup di bawah pemerintahan Allah. Oleh karena itu ya, kita perlu mempersiapkan diri kita untuk menderita. Ya, waktu kita pakai ya untuk Tuhan itu, bukan untuk hal yang lain seperti yang yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Oke, aku sampai sini. Apakah ada lagi yang mau menambahkan? Masih ada waktu. Oh, ada yang baru ya? Baru join. Clarissa, dikenal nggak Clarissa? Ini temannya Cime. Hai Clarissa. Halo, selamat datang. Halo Clarissa. Clarissa, selamat Halo, datang. Clarissa. Selamat datang. Ya, halo. Oke, kalau nggak ada pembacaan Alkitab kita sampai di sini ya. Kan Clarissa masih baru ya? Baru pertama kali masuk ya? Udah beberapa kali sih. Oh, udah beberapa kali. Oke, ya udah. Oke. Kita sudah selesai nih sampai di sini nih. Tadi Clarissa kapan masuk ya? Baru masuk ya? Iya. Ya, mungkin jelasin sedikit aja. Jadi kesimpulan malam ini apa? Gitu. Oke, sorry, baru sadar aku. Oke, kita kan tadi bahas itu ya, kitab 1 Petrus pasal 3 ya, ayat 14 sampai pasal 4 ayat 6 ya. Itu kan bicara bagaimana kita harus hidup ya sebagai orang Kristen di bawah pemerintahan Allah. Di sini bicara mengenai kita harus menderita ya untuk kebenaran oleh kehendak Allah. Seperti yang dilakukan oleh Kristus, kan Kristus sudah menjadi teladan bagi kita. Jadi kalau misalkan ada penganiayaan, kita nggak perlu takut, nggak perlu gentar. Kalau kita masih takut, masih cemas, berarti ya kita nggak menguduskan Kristus di dalam hati kita. Karena kalau kita baca catatan kaki kan dikatakan bahwa kalau kita cemas dan takut, artinya kita nggak menganggap Kristus itu ada, nggak menganggap Kristus itu hidup gitu. Karena itu meskipun ada penderitaan, ada penganiayaan, kita tetap perlu menguduskan Kristus. Karena Kristus itu bukan berhala, Kristus itu hidup, Kristus itu ada. Dan kita juga perlu dengan hati yang nurani yang murni ya.
juga menjaga perilaku kita yang baik dalam Kristus. Nah, kalau dengan hati nurani yang murni itu artinya kita memperhatikan roh kita. Ya. Jadi kita perlu memperhatikan roh kita di hadapan Allah. Apakah kita punya hati nurani yang murni di hadapan Allah? Apakah perilaku kita sudah di dalam Kristus atau belum? Kalau enggak kita difitnah ya jelas kita malu lah. Tapi kalau kita tetap menjaga, maka orang lain tahu bahwa inilah orang Kristen loh. Ya, jadi kita sudah melihat ya, Kristus sudah melakukan banyak hal ya. Dia menderita, dia mati, dia bahkan bangkit menjadi roh, dia mati, dia masih masuk ke jurang memberitakan Injil, terus juga mempersiapkan dia menjadi roh itu, sehingga ketika kita dibaptis, maka kita bisa disatukan dengan Allah Tritunggal. Ini semua kita lihat di sini apa yang sudah dikerjakan Kristus ya. Kemudian ada kata jadi kesimpulannya ya, karena Kristus sudah mengerjakan begitu banyak hal menderita bagi kita. Jadi kita perlu ya mempersiapkan diri kita, yang mempersenjatai pikiran kita siap untuk menderita. Ya bukan berarti ya kita sengaja mencari penderitaan. Artinya seperti harusnya kita tidur tapi nggak tidur. Itu kan ya cari masalah gitu. Bukan begitu, tapi kita perlu ya siap sedia aja. Misalkan kalau ada penderitaan, apakah kita siap? Pikiran kita siap, apakah kita siap untuk menderita? Gitu. Itu bicara mengenai pikirannya, kita perlu mempersiapkannya. Terus juga, kalau enggak ya waktu kita banyak terbuang habis ya ke dalam hawa nafsu, seperti cara hidup orang yang nggak kenal Allah. Karena itu kan kita ingat ya, kita ada di dalam di bawah pemerintahan Allah. Karena itu kita perlu memperhatikan ya bagaimana cara kita hidup. Seperti yang tadi dikatakan ya, kita perlu menguduskan Kristus, hidup dengan hati nurani yang murni, juga siap mempersiapkan diri kita untuk menderita. Oke, kita sampai di sini ya. Sampai di sini. Apakah ada yang mau bantu tutup dalam doa? Sukarela, satu orang, dua orang, boleh. Aku boleh, aku. Yo. Teman-teman yang lain juga boleh menyusul ya, kalau mau berdoa juga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih malam hari ini Dikau telah memberikan kami firman-Mu. Tuhan, bagaimana kami juga perlu, Tuhan, memiliki satu sikap yang rela menderita. Tuhan, tetapi bukan untuk meniru-niru diri-Mu. Tuhan, tetapi Tuhan, semua adalah karena kami menyadari kasih-Mu. Tuhan, dan apapun yang telah Dikau lakukan, Tuhan, segala pekerjaan yang telah Dikau rampungkan bagi kami. Tuhan, biar Tuhan Yesus, kami punya satu sikap yang demikian. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua yang hadir di sini, Tuhan Yesus, agar Dikau memberkati kami, memberikan kami satu tubuh yang sehat, Tuhan, satu pikiran yang jernih juga, sehingga setiap hari, Tuhan, kami bisa melihat ya Tuhan, realitas yang sejati itu adalah di dalam diri-Mu sendiri. Tuhan, bagaimana juga di dalam tiap-tiap aktivitas yang kami kerjakan, bekerja ataupun bersekolah, kami bisa terus mengingat diri-Mu, Tuhan, kami juga bisa terus Tuhan melatih diri kami beribadah kepada diri-Mu. Tuhan, terima kasih. Amin. 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 Kelihatannya sudah ada ya. Mungkin karena ada